Halo adik-adik, perkenalkan saya Dr. Nita. Kami dari tim farmakologi FKIK Unwar akan menyampaikan beberapa jenis bentuk sediaan obat yang dimiliki FKIK Unwar. Jadi saya akan memperkenalkan bentuk sediaan obat cair. Untuk bentuk sediaan obat cair, dalam bahasa Latin kita kenal dengan istilah solution. Jadi bentuk obat yang memang kalau adik-adik bisa lihat sendiri, ini ada beberapa contohnya. Bentuk sediaan obat cair yang pertama adalah sirup. Untuk sirup sendiri, itu ada 3 jenis ya. Ada yang bentuknya sirup simplex, kemudian pewangi, dan ada yang sirup memang isinya adalah obat. Nah, yang saya perkenalkan di sini adalah sirup obat. Artinya, dalam sirup tersebut ada komponen satu atau beberapa jenis obat lain. Saya akan tuangkan untuk bisa membedakan perbedaan antara sirup, kemudian emulsi, dan suspensi. Kalau adik-adik perhatikan, ini adalah tampilan dari bentuk sediaan obat cair yang berupa sirup. Nah, sedangkan yang di sampingnya ini adalah bentuk obat yang suspensi. Nah, untuk bentuk sediaan suspensi, kita harus melakukan pengocokan sehingga obatnya akan tercampur. Karena ada 2 jenis, jadi ada endapan yang di bagian bawah dan bentuk cairan yang di bagian atas. Saya akan kocok dulu. Ini adalah bentuk dari obat sediaan suspensi. Untuk sediaan obat cair berikutnya, kita ada memiliki yang namanya emulsion. Oke, ini adalah bentuk sediaan emulsion. Jadi kalau adik-adik perhatikan, ada tampilan yang jelas sekali dari ketiga bentuk sediaan obat cair ini. Untuk yang sirup, obat yang sirup ini dia biasanya tidak ada endapan. Jadi dia antara bahan pembawa dan zat aktifnya dia tercampur dengan baik. Berbeda halnya dengan obat sediaan suspensi dan emulsi. Jadi untuk bahan obat yang ada sediaan emulsi dan suspensi, bahan padat atau bahan cairnya itu dia tidak bisa menyatu dengan sempurna dengan bahan pembawanya yang berupa zat cairan seperti itu. Oke, yang berikutnya saya akan perkenalan bentuk sediaan cair yang kita sebut dengan istilah gutata. Gutata itu artinya adalah bentuk berupa tetesan ya. Jadi ini ada beberapa contohnya. Jadi obat dalam bentuk gutata ada yang berupa diteteskan ke telinga, ada yang bisa diteteskan ke hidung, atau bisa diteteskan ke mulut. Nah, kalau saya buka, jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita lakukan pemencatan di bagian sini, obatnya akan keluar dalam bentuk tetesan seperti embun. Nah, itu yang kita sebut dengan istilah gutata. Nanti tolong diperhatikan apakah obat ini harus dimasukkan ke hidung atau telinga atau mulut ya, karena ada aturan yang jelas dalam etiket obatnya. Oke, ini jelas tampak bahwa bentuk obat gutata tetes hidung. Jadi kalau tetes hidung berarti harus diteteskan ke dalam hidung. Kalau kalian perhatikan bentuknya sama, tetesan seperti ini, dan agak sedikit berbeda untuk pediatric drop. Untuk pediatric drop, memang dia berupa gutata, hanya saja dia harus dimasukkan ke mulut. Nah, ini sebenarnya bentuknya mirip dengan sirup. Hanya saja biasanya kita berikan kepada anak bayi karena kita takarannya harus tepat ya, jadi harus bentuk cc atau mililiter. Kalau kalian perhatikan di sini ada aturannya, jadi 0,1, 0,2, 0,3. Jadi nanti pemberian obatnya disesuaikan dengan berat badan bayinya. Misalkan berat badan bayinya adalah 5 kg, jadi kita harus memberikan obat misalkan adalah 0,5. Jadi kita tinggal pencet, kemudian ambil obatnya. Nah, nanti obatnya akan naik sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Setelah kita memang sesuai dan tepat obatnya, baru diteteskan dengan lakukan pemencatan pada bagian awal. Nah, ini yang kita sebut dengan istilah pediatric drop ya. Oke, saya akan lanjutkan dengan bentuk sediaan obat khusus ya. Jadi kalau kalian perhatikan, ini adalah sebenarnya bentuk sediaan obat cair awal, nanti pada akhirnya jadi cair. Tapi pada awalnya kalau kalian perhatikan, ini ada di dalam botol dalam bentuk bubuk. Jadi untuk bisa menjadi bentuk cair, kalian harus mencampur atau kita harus mencampur dengan Aquades untuk kadar tertentu. Di sini sudah ada petunjuknya bahwa apabila dicampur dengan cairan atau Aquades harus sampai dengan batas ini. Nah, setelah itu nanti harus dikocok dulu baru bisa dipergunakan. Ini kita kenal dengan istilah dry syrup ya, atau sirup kering. Kemudian ini adalah bentuk sediaan obat lain, kita sebut dengan istilah
vial, jadi ini vial dan ini vial. Bedanya adalah ini vial yang dia berupa cairan, tapi ini berupa serbuk. Jadi untuk bisa digunakan atau sebelum kita injeksikan ke pasien, kita harus campur dulu dengan cairan khususnya. Biasanya adalah Aquades atau NaCl 0,9%. Jadi nanti ini berbeda, ini bentuk sediaan vial, sedangkan ini adalah bentuk sediaan ampul. Jadi ini bisa dipatahkan, jadi begitu dipatahkan dia tidak bisa dipakai lagi. Berbeda dengan dua obat yang ini, kita akan bisa pergunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan obatnya ada dalam bentuk atau ukuran 5 ml, sedangkan kita memerlukan obat hanya 2 ml misalkan. Berarti kita tinggal ambil 2 ml saja dan kita suntikan kepada pasien. Nah, berbeda dengan ini, jadi dia tidak bisa disimpan, jadi sekali dibuka dia langsung dibuang. Berapapun kebutuhan yang diperlukan, dia tidak bisa dipergunakan lagi. Obat yang berikutnya, bentuk sediaan obat berikutnya adalah cair. Ini masih cair tapi dia bentuk sediaan khusus ya. Kita sebut dengan istilah flash. Jadi nanti ada beberapa obat, umumnya adalah sterile water, kemudian NaCl, kemudian bisa glukosa yang dia dalam bentuk sediaan 500 mg. Jadi kita bilang, biasanya orang awam bilangnya istilahnya adalah infus. Nah, inilah infus yang dimaksud. Selamat siang adik-adik, perkenalkan saya Dr. Gungsri, saya dari tim farmakologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk sediaan obat semi-solid. Jadi untuk sediaan obat semi-solid ini merupakan bentuk sediaan obat yang merupakan campuran antara bentuk sediaan obat padat dan juga bentuk sediaan obat cair. Ini ada beberapa contoh bentuk sediaan obat semi-solid. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah bentuk sediaan obat salep. Jadi bentuk sediaan obat salep ini lebih banyak terdiri dari minyak. Jadi dia sifatnya berminyak. Bentuk sediaan ini banyak dipergunakan sebagai obat-obat yang diaplikasikan atau diberikan secara topikal. Artinya dia diberikan di permukaan kulit. Mungkin salah satu contohnya yang kalian tahu, misalkan ada penyakit kulit misalkan, nah itu bentuk sediaan obat yang sering digunakan adalah bentuk sediaan obat yang semi solid dalam bentuk topikal ini. Ini contohnya mungkin bisa dilihat yang bentuk salep. Yang lainnya bisa dalam bentuk tube seperti ini. Ini juga sama, salep. Jika kita lihat konsistensinya, dia berminyak. Bisa dilihat seperti ini. Kandungan aktif dari bentuk sediaan obat ini bermacam-macam, tergantung dari zat aktif yang ada di dalamnya, bisa dalam bentuk antibiotik atau misalkan anti jamur atau yang lain. Dia akan dicampur dengan bahan-bahan lainnya yang dapat membantu penyerapan obat ini menjadi lebih baik. Ini untuk yang salep. Kita akan coba lihat untuk yang lainnya. Bentuk sediaan obat semi solid lainnya ada dalam bentuk krim. Nah, bedanya kalau yang bentuk sediaan obat salep tadi lebih berminyak, sedangkan yang krim ini dia tidak terlalu berminyak. Untuk sediaan krim ini ada dua jenisnya. Ada yang sebagian besar dia lebih cair atau lebih banyak komponen airnya. Ada juga yang lebih banyak komponen minyaknya. Jika dalam istilah farmakologi kita sering katakan krim dalam bentuk water in oil atau WO, di mana air di dalamnya kemudian di luarnya adalah bentuk minyak. Sedangkan yang satunya adalah bentuk oil. Jadi oil in water. Di dalamnya adalah minyak, sedangkan di luarnya adalah komponen airnya. Perbedaannya kalau WO, water in oil, itu dia lebih berminyak, mungkin hampir sama seperti salep, akan tetapi salep lebih berminyak dibandingkan dengan yang krim. Bisa dilihat di sini, mudah-mudahan bisa lebih jelas ya. Kalau yang salep, nah ini lebih berminyak, sedangkan kalau krim, nah dia krim ini campuran antara salep dengan liquid, salep dengan air, jadi dia lebih berair dibandingkan dengan salep. Walaupun ada yang WO dan OW, jadi ada yang water in oil yang komponen minyaknya memang lebih banyak,
tetapi dia lebih kurang berminyak ya dibandingkan dengan salep. Yang satunya lagi adalah oil in water. Nah, itu lebih gampang diserap di permukaan kulit dan bisa diaplikasikan untuk area-area permukaan kulit, misalkan di lipatan-lipatan kulit seperti itu atau kulit-kulit yang berambut. Sedangkan untuk salep atau yang dalam bentuk water in oil itu biasanya lebih susah untuk diserap di bagian-bagian yang lipatan kulit ataupun kulit-kulit yang berambut. Kemudian ada lotion. Nah, ini seperti lotion yang kalian sering gunakan juga. Ada juga bentuk sediaan obat yang dalam bentuk lotion. Biasanya kita sering gunakan untuk penyakit-penyakit yang penyakit-penyakit kulit ya, dan areanya luas sehingga lebih gampang untuk diaplikasikan atau diberikan. Mungkin bisa kita lihat contohnya. Nah, ini untuk lotion Caladin ya, untuk digunakan di permukaan kulit. Dia lebih cair dibandingkan dengan salep ataupun krim, tetapi dia lebih padat dibandingkan dengan yang bentuk sediaan cair. Satu lagi yang kita punya di sini adalah yang bentuk sediaan jelly. Jelly dia seperti, mungkin contohnya adalah seperti agar-agar ya konsistensinya. Nah, dia jelly. Contohnya kita lihat seperti ini. Nah, ini lebih cair ya, lebih cair dibandingkan dengan salep dan krim. Ya, dan dia seperti agar-agar. Nah, ini juga banyak digunakan untuk kondisi-kondisi di penyakit kulit. Oke, untuk sediaan semi solid sebenarnya masih ada lagi sediaan yang lain, seperti misalkan sediaan pasta. Konsistensinya itu jika dicontohkan sama seperti pasta gigi ya, kalau bisa kalian bayangkan. Sayang sekali di sini untuk bentuk sediaan obatnya kita belum punya, tapi bisa kalian bayangkan itu seperti pasta gigi. Itu merupakan campuran antara salep dengan bentuk bubuk atau powder. Jadi konsistensinya kalau dibandingkan dengan salep ataupun krim, dia lebih padat seperti pasta gigi. Nah, itu bentuk sediaan semi solid juga. Mungkin itu penjelasan dari kami tentang sediaan semi solid. Di rumah bisa kalian perhatikan di lingkungan sekitar, atau mungkin ada beberapa contoh bentuk sediaan obat yang di rumah bisa kalian coba perhatikan, apakah dalam bentuk salep kah, atau krim, atau mungkin jelly, lotion, dan kalian bisa bandingkan satu dengan yang lainnya, perbedaannya di mana yang lebih banyak minyaknya, mana yang lebih banyak konsistensi airnya, dan lain sebagainya. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih banyak sudah memperhatikan. Selamat pagi adik-adik, perkenalkan nama saya Dr. Citra dari bagian farmakologi dan farmasi FKIK Unwar. Jadi kali ini adalah pembelajaran kita untuk praktikum farmakologi dengan topik bentuk sediaan obat ya. Jadi bentuk sediaan obat yang padat. Oke, kita mulai saja. Yang pertama ada bentuk sediaan obat yaitu serbuk ya. Serbuk adalah bentuk sediaan obat yang dihancurkan atau dihaluskan ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan luas permukaan dari obat sehingga lebih mudah diserap. Ini adalah salah satu contoh bentuk sediaan obat yang padat, yaitu yang serbuk ya. Jadi seperti ini contohnya, itu Oralit, jadi dia serbuk. Apabila dibuka, dia seperti serbuk ya memang ya. Jadi seperti ini ya. Jadi dia bentuk sediaan yang dihancurkan atau dihaluskan. Biasanya diberikan kepada anak-anak yang sulit untuk mengkonsumsi obat padat yang tablet ataupun kapsul. Seperti ini contohnya. Kemudian untuk sediaan obat yang kedua yaitu tablet.
Jadi tablet adalah bentuk sediaan padat yang dibentuk seperti dipekatkan ya. Ini salah satu contohnya tablet. Kemudian ada tablet yang berbentuk bulat, ada tablet yang berbentuk pipih horizontal ya. Kemudian selain bentuk tablet yang seperti ini, ada juga bentuk tablet yang berselaput ya. Contohnya ini, jadi dia di bagian luarnya ada selaputnya ya. Biasanya untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk melindungi dari zat obat di dalamnya. Ini contohnya salut. Kemudian ada pil ya, ada pil yang mungkin saat ini sudah jarang untuk diberikan kepada pasien. Kemudian ini juga ada bentuk tablet, jadi bermacam-macam ya. Ini seperti oval, tablet berbentuk oval. Kemudian selain tablet ada lagi kapsul ya. Ada bentuk sediaan kapsul, di mana contohnya di sini ada kapsul yang berkapsul padat atau keras seperti ini ya, yang di dalamnya ada zat obat serbuk ya adik-adik ya. Kemudian selain yang berselaput keras, ada tablet yang berselaput lunak seperti ini. Jadi dia konsistensinya lunak ya, tidak keras. Kemudian ada spansul namanya. Jadi kapsul di mana di dalamnya itu berupa granul ya. Berbeda dengan kapsul yang berselaput keras, di sini adalah serbuk di dalamnya. Sedangkan spansul dia itu granul ya di dalamnya. Jadi tujuannya adalah untuk peluruhannya ya. Kemudian kapsul sudah, tablet sudah. Kemudian tablet juga ada tablet hisap ya, dan tablet kunyah. Jadi biasanya diberikan pada anak-anak yang mungkin tidak bisa mengkonsumsi tablet ataupun tidak bisa mengkonsumsi serbuk. Jadi ini adalah contoh dari tablet hisap. Jadi benar-benar dihisap ya. Kemudian ada tablet kunyah ya, jadi dia gummy ya seperti ini, kenyal ya, biasanya untuk anak-anak. Ini adalah tablet kunyah. Nah, kemudian ada tablet effervescent ya. Seperti ini tablet effervescent, di mana penggunaannya adalah harus dilarutkan di dalam air terlebih dahulu ya. Biasanya tujuannya adalah memberikan rasa segar ya. Ini biasanya setelah dia diberikan ke dalam air, biasanya dia akan mengeluarkan uap-uap ya, oleh karena tablet effervescent ini mengeluarkan CO2. Jadi seperti ini. Nah, dia akan mengeluarkan CO2 sehingga akan terjadi gelembung-gelembung. Nah, inilah yang memberikan rasa segar ya dari tablet tersebut. Kemudian bentuk sediaan obat padat lainnya yaitu seperti ini, powder ya, jadi diberikan secara topikal ya, atau di kulit luar ya, jadi tidak digunakan melalui konsumsi ataupun obat dalam ya. Ini contohnya, jadi ini adalah salah satu contoh serbuk ya. Kemudian ada lagi bentuk sediaan yaitu suppositoria ya. Suppositoria itu adalah bentuk sediaan obat yang diberikan kepada pasien melalui uretra, kemudian vagina ataupun melalui rektal ya. Jadi dia bentuknya seperti ini, seperti torpedo ya. Ada bagian ujung yang lancip dan ada bagian yang tumpul ya. Jadi yang masuk ke bagian lubang tubuh itu adalah yang bagian lancip ya. Jadi pada saat kita mendapatkan di apotek, dia biasanya masih dalam bentuk cair, jadi harus dibekukan terlebih dahulu di kulkas ya, sehingga bisa dimasukkan. Biasanya pemberian suppositori ini pada malam hari karena dia akan meluruh ya di dalam tubuh dan dia berminyak, jadi mungkin akan merasa tidak nyaman apabila diberikan pada saat hari-hari yang aktif ya. Jadi
tidak nyaman pasiennya. Ini adalah suppositori ya contohnya. Kemudian tadi sudah, oke ini sudah ya. Jadi sekian untuk sediaan obat padat. Jadi rata-rata adalah untuk sediaan yang dijual bebas ya, dijual bebas di pasaran. Jadi semoga dengan video ini adik-adik bisa mengerti. Sampai jumpa pada saat offline. Terima kasih.